By the way, kita ini kalau bicara kuliner, itu kuliner nomor 1 di dunia itu banyak Indonesia nih. Saya pernah punya catatan ya, tapi nyarinya lagi agak panjang di sini. Pernah punya catatan ini kuliner Indonesia yang kuliner Indonesia itu di dalam ranking dunia nomor 1 semua Mas Edi. Benar-benar nomor 1. Ini kalau saya masih sempat nyari, tapi nanti dah sambil jeda saya nyari. Yang menunjukkan bahwa kita tuh bisa hadir di dunia dari mulai kulinernya sampai kepada artsnya. Bayangkan bila kita bisa dorong itu. Nah, dulu kita pernah punya. Di mana? Di Belanda ada banyak sekali tempat kebudayaan. Di Amerika punya kebudayaan. Tapi sekarang pertanyaannya, itu dari Indonesia atau inisiatif mereka? Inisiatif mereka. Inisiatif mereka. Di Amerika Serikat, ketika tahun 60-an terjadi perang Vietnam, mereka menengok ke Asia Tenggara. Ketika lihat Asia Tenggara, ternyata terbesar itu bukan Thailand, bukan Vietnam. Yang terbesar itu Indonesia. Lalu Indonesia masuk dalam radar screen. Banyak tuh studi-studi Indonesia yang kemudian bermunculan. Lalu kita punya representasi di sana. Di negeri Belanda sama, tapi inisiatif bukan dari kita. Sekarang kita sudah middle power, kita nomor 16 ukuran ekonomi dunia. Masa kita tidak investasi dalam kehadiran di seluruh dunia? We need to change that. We need to change that. Jadi ini yang menurut saya penting, dan ketika bicara tentang kebudayaan bukan hanya yang tradisional, Pak. Ini contohnya nih. Di dunia itu, believe it or not, ada yang namanya most iconic ice cream, Pak. Dan nomor iconic ice cream itu dari mana? Dari Jakarta. Zang Randi sama Ragusa es Italia. Sorry Pak Dubes Itali. It's not from Italy, Pak. It's actually from Jakarta, Pak. Dan begitu sampai kepada best rated soup in the world. Nomor 1, beef black soup. Rawon. It's number 1 in the world. Nomor 2, gulai cincang. Serius, ini Indonesia yang menangan di sini. Kemudian best deep fried dessert in the world. Do you know what is best deep fried in the world? The best in the world, apa kira-kira? Bukan, pisang goreng Bapak Ibu. Of all names, it's pisang goreng. Loh, dan ini in the world loh, best deep fried in the world. Jadi maksud saya, kita ini undersell. Betul-betul undersell. Kita nggak aktif dorong ke dunia. Maka itu kenapa saya katakan nomor 1 mindset. You are member of the world. Jadi karya itu pasangnya ke dunia. Ini juga Pak, ya Pak Bu, saya cantikan nih kalau di Jakarta. Kelas-kelas di Jakarta selalu saya bilang, pasang peta dunia di kelas-kelas. Peta dunia. Biar anak-anak kita di Jakarta itu kalau di kelasnya lihatnya petanya dunia. Jarak Aceh, nih Mbak Rizal, sama India itu lebih dekat daripada Aceh ke Makassar. Coba diukur ke Makassar ya. Betul, kita itu menjadi bagian dari dunia. Sebaliknya, setiap anak Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, saya selalu pesankan, pasang peta Indonesia di kamarnya. Biar dia ingat tuh rumahnya Indonesia gitu. Tapi global ini menurut saya kalau kita kerjakan, kekuatan itu akan muncul dari apa? Proses-proses kreatif dari warga. Jadi ini Pak, kita lihat sekarang di Jakarta. I'm sorry to say di Jakarta. Apa restoran yang paling populer? Jepang, Thailand, mana lagi? Korea, Vietnam. Kenapa tidak restoran Indonesia di mana-mana? Negara harus bantuin. Culinary diplomasi harus sudah menjadi bidang sekarang. Dan itu kalau kita masukin culinary diplomasi dibantu oleh negara. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikerjakan Thailand dulu. Sekarang bareng tentu lagi. Ketika sudah maju. Jadi gini, negara intervensi sampai scale of ekonominya tercapai. Ketika scale ekonomi tercapai, negara mundur. Di situ ingat-ingat nih. Sebelum ada ekonomi scale nggak bisa. Yang namanya Thai Airline itu membawa bumbu-bumbu komoditas dari Thailand ke Eropa, ke Amerika. Dibantu oleh siapa? Thai Airways. Sesudah skala ekonominya membesar, baru negaranya turun karena bisa menggunakan sistem logistik. Nah kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak akan pernah berada di kancah global. Saya membayangkan kota-kota dunia, mana restoran terbaik, I want to see Indonesian restaurant. I want to see Indonesian food. I want to see Indonesian culinary. Itu yang terbaik. Dan itu yang kira-kira kalau bicara soft power, we need to get there. And we can do it if we're willing to do it.